Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dito Maulana Andransa, NIM 190351100057. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Produktivitas Primer Fitoplankton dan keterkaitannya dengan unsur hara dan cahaya di perairan Teluk Banten. Nama jurnal Ilmu-Ilmu Perairan dan Perikanan Indonesia, halaman 21 hingga 26, volume 15, tahun 2008, oleh Alianto, Enan M. Adiwilaga, dan Aryo Damar. Reviewer Dito Maulana Andransa, tanggal 2 September 2021. Tujuan penelitian yaitu keterkaitan produktivitas primer fitoplankton dengan unsur hara dan cahaya di perairan Teluk Banten. Subjek penelitian fitoplankton, unsur hara, dan cahaya di perairan Teluk Banten. Metode penelitian. Pengambilan contoh dilakukan pada 2 stasiun pengamatan dalam 3 periode dengan interval waktu setiap 2 minggu. Untuk hasil penelitian, pengukuran nilai produktivitas primer dan intensitas cahaya selama penelitian di stasiun A dan B berturut-turut berkisar dari 13 hingga 29 mg per jam dan 3 hingga 79 per meter kuadrat. Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara produktivitas primer dengan intensitas cahaya memperlihatkan korelasi yang erat. Hal ini terlihat dari nilai koefisien determinasi yang diperoleh di stasiun A sebesar 0,82 dan di stasiun B sebesar 0,64. Korelasi antara keduanya memperlihatkan pola kuadratik. Artinya produktivitas primer di perairan Teluk Banten sangat bergantung pada keberadaan intensitas cahaya yang masuk ke kolom air. Nilai DN, DIP, dan silikat yang diperoleh selama penelitian di stasiun A dan B berturut-turut berkisar 0,072 hingga 0,217 mg per liter, 0,001 hingga 0,009 mg per liter, dan 0,145 hingga 1,715 mg per liter. Hasil analisis menunjukkan bahwa unsur hara, DIN, DIP, dan silikat dalam mempengaruhi nilai produktivitas primer berkorelasi rendah. Hal ini dapat diketahui dan nilai koefisien determinasi di bawah 50% di stasiun A dan B. Ada 2 pola korelasi antara produktivitas primer dengan unsur hara, yaitu korelasi positif DIN di stasiun A dan B serta DIP stasiun B, dan korelasi negatif DIP di stasiun A dan silikat di stasiun A dan B. Pola korelasi positif menunjukkan kecenderungan bahwa setiap peningkatan konsentrasi unsur hara terutama DIN akan diikuti oleh peningkatan produktivitas primer. Sebaliknya, pola korelasi negatif menunjukkan kecenderungan bahwa keberadaan unsur hara terutama DIP dan silikat tidak selalu diikuti peningkatan produktivitas primer. Nilai klorofil A yang diperoleh selama penelitian di stasiun A dan B berkisar dari 0,069 hingga 0,303 mg per meter kubik. Hubungan antara produktivitas primer dengan klorofil A memperlihatkan korelasi yang sangat rendah dengan pola korelasi negatif. Faktor penyebabnya adalah kemungkinan nilai klorofil A yang terukur diduga tidak hanya disumbangkan sel fitoplankton, tetapi juga klorofil A yang ada di detritus yang masih mengandung klorofil A. Kekuatan dari jurnal tersebut yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan secara sederhana
dan bisa digunakan sebagai acuan saat pembelajaran. Kelemahan pada jurnal ini yaitu pembahasan dan kesimpulan dari hasil penelitian terlalu singkat. Yang kedua, dengan judul hubungan produktivitas primer fitoplankton dengan ketersediaan unsur hara dan intensitas cahaya di perairan Teluk Kendari, Sulawesi Tenggara. Nama jurnal Biologi Tropis, halaman 197 hingga 208 dan volume 13 pada tahun 2013. Penulis Nur Irawati, Enan M. Adiwilaga, dan Niken TM Pratiwi. Reviewer Dito Maulana Andriansa, tanggal 3 September 2021. Tujuan penelitian ini adalah keterkaitan hubungan produktivitas primer fitoplankton dengan ketersediaan unsur hara dan intensitas cahaya di perairan Teluk Kendari. Subjek penelitian ini yaitu fitoplankton, unsur hara, dan intensitas cahaya di perairan Teluk Kendari, Sulawesi Tenggara. Metode penelitian yaitu parameter yang diukur meliputi parameter fisika, kimia, dan biologi yang dibagi menjadi parameter utama dan penunjang. Parameter penunjang meliputi suhu, salinitas, pH, kecepatan arus, kecerahan, TSS, dan kekeruan. Kemudian parameter utama terdiri atas amonia, nitrat, nitrit, ortofosfat, silikat, intensitas cahaya, dan produktivitas primer. Hasil dari penelitian ini adalah nilai produktivitas primer selama penelitian pada perairan Teluk Kendari, yaitu pada stasiun luar teluk berkisar 16,99 hingga 26,37 mg per meter kubik per jam. Pada stasiun tengah teluk 21,09 hingga 31,25 mg per meter kubik per jam dan 11,13 hingga 24,61 mg per meter kubik per jam pada stasiun dalam teluk. Hubungan produktivitas primer dan ICM memperlihatkan keeratan yang kuat pada ketiga stasiun penelitian, sedang produktivitas primer dengan unsur hara dan ICM menunjukkan pola yang hampir sama pada ketiga stasiun penelitian. Pada stasiun luar teluk, unsur hara amonia dan nitrat bersama ICM menjadi faktor yang memberikan pengaruh nyata terhadap tinggi rendahnya nilai NPP. Sedang pada stasiun tengah dan dalam teluk, unsur hara, nitrat, dan ICM memberikan pengaruh yang nyata terhadap tinggi dan rendahnya nilai NPP di perairan Teluk Kendari. Kekuatan dari jurnal ini yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan secara terperinci dan sederhana serta bisa digunakan sebagai acuan saat pembelajaran. Kelemahan pada jurnal ini yaitu waktu penelitian memakan waktu yang cukup lama. Ya, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.